Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Perkenalkan, saya Ramdan Darmawan, perwakilan dari kelompok 1 mata kuliah Hak Asasi Manusia, yang dimana kelompok 1 ini beranggotakan yang pertama Nopiarini, yang kedua Ramdan Darmawan selaku saya sendiri, yang ketiga Rotu Asri Sri Rejeki, yang keempat Suci Mulyati, yang kelima Panisha Aprilia. Sebelumnya kami akan melakukan gambaran apa yang ada di dalam video ini. Kelompok kami dalam video ini menganalisis mengenai sebuah kasus yang berkaitan dengan hak hidup seseorang, yang dimana kelompok kami juga melakukan pemaparan atau penjelasan mengenai hukuman mati, di mana hukuman mati ini menjadi pro kontra tersendiri yang ada di Indonesia. Apakah betul hukuman mati yang diterapkan di Indonesia sangat bertentangan dengan hak hidup seseorang? Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan melakukan pendahuluan mengenai hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki dan melekat dalam diri setiap individu manusia, yang dimana dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, yang dimana artinya negara wajib hadir untuk dapat melindungi setiap hak individu warga negaranya. Hak hidup yang merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh setiap individu menjadi hak yang sangat penting dalam hak asasi manusia. Jika saja setiap individu tidak memiliki hak hidup, maka hak-hak yang lain pun yang melekat pada dirinya akan hilang. Mengenai hak hidup sendiri, dalam penjelasan pasal 9 Undang-Undang Hak Asasi Manusia dikatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupannya, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Berhak atas kehidupan ini juga bisa dibatasi, misalnya dengan adanya aborsi dengan maksud menyelamatkan nyawa ibunya atau orang yang terpidana mati. Dalam hal demikian, demi menyelamatkan nyawa ibunya dalam praktik aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi dan pidana mati dalam kondisi tersebut dapat diizinkan. Hanya pada kedua hal itulah hak hidup seorang dapat dibatasi. Namun, pada realitanya masih ada sebagian orang yang menganggap bahwa seseorang yang diputuskan oleh pengadilan terkena tindak pidana hukuman mati, maka hukuman tersebut dinilai melanggar hak hidup seseorang. Berbeda dengan kasus pembunuhan, yang dimana kasus pembunuhan ini menjadi suatu permasalahan penting dalam hak hidup seseorang. Permasalahan pembunuhan ini menjadi permasalahan yang benar-benar bertentangan dengan hak hidup, di mana pembunuhan bisa dilakukan dengan berbagai cara dengan maksud mengakhiri nyawa orang lain. Mungkin sudah banyak kasus pembunuhan yang ada di lingkungan sekitar masyarakat Indonesia. Oleh karena itulah ini menjadi sebuah bahaya tersendiri bagi kita. Oleh karena itulah kami dari tim kelompok 1 mengkaji permasalahan ini sebagai wujud kesadaran warga negara yang baik harus memahami mengenai hak asasi manusia, khususnya hak hidup yang dimiliki oleh setiap individu. Maka dari itu, pemaparan ini kami buat untuk memberikan sebuah pemahaman kepada masyarakat
yang nantinya akan menjadi suatu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat. Mungkin itu saja pendahuluan, mari kita langsung masuk ke dalam pembahasan. Pertama, hak hidup adalah hak asasi manusia yang paling mendasar bagi diri setiap manusia. Sifat dan keberadaannya, hak ini tidak dapat ditawar lagi atau non-degradable right. Hak untuk hidup mungkin merupakan hak yang memiliki nilai paling penting dan paling mendasar dari peradaban modern. Dalam analisis yang bersifat final, jika tidak ada hak untuk hidup, maka tidak ada pokok persoalan dalam hak asasi manusia lainnya. Di Indonesia, perumusan mengenai hak untuk hidup tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Undang-Undang Dasar 1945 amandemen melalui beberapa pasal yang merumuskan mengenai hak hidup, di antaranya pasal 28A yang dimana bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan kehidupannya. Lalu dalam pasal 28B ayat 2, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang selanjutnya itu pasal 28H ayat 1 yang dimana setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang sehat, lalu serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selain itu juga dimuat dalam pasal 28I ayat 1 yang berbunyi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Instrumen nasional lainnya yang berkaitan dengan hak untuk hidup adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Selain itu juga di sini kami menyantumkan beberapa pendapat dari beberapa pakar mengenai hak untuk hidup yang berkaitan dengan masalah tadi, yaitu hukuman mati. Dilansir dari situs hukum online, seorang pakar ilmu perundang-undangan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dr. Maria Farida, berpendapat bahwa penerapan hukuman mati sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada satupun ketentuan dalam Undang-Undang 1945 hasil amandemen yang meniadakan hukuman mati. Beliau berkata bahwa kalau dia sudah membunuh seseorang, dia sudah mengedarkan narkotika, dan itu akan berakibat yang lebih banyak kepada orang lain, apakah dia layak di dalam negara yang sesuai dengan Pancasila? Jadi pembatasan itu tetap ada, walaupun di sini hak untuk tidak disiksa dan sebagainya, tapi hak ini dibatasi kalau itu diatur dalam suatu undang-undang tertentu. Lalu di sini juga akan lalu dijelaskan mengenai contohnya, yaitu dilansir dari CNN Indonesia, dalam kasus pembunuhan ayah dan anak, tersangka Aulia Kusuma, istri korban, ditetapkan dalam pasal pembunuhan berencana dan terancam hukuman mati. Dakwaan dibacakan oleh Jaksa Sigit Hendradi dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin tanggal 10 Februari. Aulia didakwa bersama dengan anaknya Giovanni Kelvin Octavianus yang turut serta berpartisipasi
menjadi dalang dalam pembunuhan terhadap suaminya. Keduanya diancam pidana dalam pasal 340, Junto pasal 55 ayat 1 KUHP, pasal 338 Junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Sebab itu Aulia dan anaknya terancam hukuman mati atau paling lambat 20 tahun penjara. Berkenaan dengan kasus pembunuhan tersebut, kami dari tim kelompok 1 melihat perbedaan di negara-negara lain yang sudah menghapuskan hukuman mati. Dilansir dari Hukum Online, negeri jiran Malaysia akhirnya mengambil suatu keputusan politik hukum dengan menghapuskan ancaman pidana hukuman mati terhadap 33 jenis tindak pidana yang tertuang dalam 8 undang-undang. Kedelapan undang-undang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pembunuhan, Undang-Undang Obat-obatan Berbahaya, Undang-Undang Senjata Api, Undang-Undang tentang Penculikan, Undang-Undang tentang Angkatan Bersenjata, Undang-Undang Industri Pelayanan Air, dan yang terakhir Undang-Undang Perdagangan Strategis. Berbeda dengan Indonesia yang dimana di antara undang-undang tersebut masih dipertahankan sebagai suatu penetapan hukuman mati seseorang. Selain mengenai kasus pembunuhan, masih banyak kasus yang dapat menyebabkan seseorang dikenai hukuman mati yang telah disertai dengan adanya ketentuan hukumnya. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 menetapkan hukuman mati mengenai psikotropika. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang menetapkan hukuman mati mengenai narkotika. Yang ketiga, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai pengadilan HAM. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 menetapkan hukuman mati mengenai perlindungan anak. Yang selanjutnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Karena di Indonesia sendiri hukuman mati baik dalam KUHP maupun dalam berbagai perundang-undangan seperti Undang-Undang Pengadilan HAM Nomor 26 Tahun 2000, Undang-Undang Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 serta Undang-Undang Anti Terorisme Nomor 15 Tahun 2002 dan bahkan rancangan KUHP nasional, hukuman mati di Indonesia masih tetap dipertahankan. Hukuman mati tetap dianggap sebagai ultimatum remedium dalam hukum pidana. Baik, setelah tadi saya sedikit memaparkan mengenai hak hidup dan mengenai pro kontra dari penerapan hukuman mati, apakah teman-teman sudah dapat menarik kesimpulan apakah hukuman mati yang diterapkan di Indonesia sangat bertentangan dengan hak hidup seseorang atau tidak? Setelah melihat hasil dari analisis kelompok 1, kami kelompok 1 dapat menarik kesimpulan bahwa penerapan hukuman mati yang ada di Indonesia masih sejalan dengan penghormatan hak hidup seseorang, yang artinya tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Karena bagaimanapun orang yang dihukum mati pasti telah mengganggu hak asasi orang lain. Selain itu juga, hak asasi juga memiliki batasan-batasan tertentu, yang diantaranya putusan pengadilan terkait pidana mati pun merupakan salah satu batasannya.
Mungkin itu saja mengenai pemaparan kelompok 1 mengenai hak hidup. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.